Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan insya Allah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai cara membaca dan menganalisis hukum bacaan tajwid pada Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Karena di dalam surah ini masuk ke kategori bab yang kedua untuk kelas 11 semester 3 ini. Kita akan membahas mengenai hukum bacaan tajwid yang ada pada Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Sebelum kita membahas hukum bacaan tajwid, kita akan bersama-sama untuk membaca secara makhrajul huruf dan tajwid agar kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Kita bersama-sama, silakan yang menonton ini atau yang menyaksikan bisa dibuka Al-Qur'annya atau buku cetak yang ada Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sekali lagi ya, silakan diperhatikan bacaannya yang baik agar tidak salah dalam pengucapan lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Sekarang kita akan membahas atau menganalisis hukum bacaan tajwid yang terdapat pada surah Yunus ayat 40 dan 41 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silakan kalian persiapkan buku catatannya untuk mencatat, dan saya persiapkan PowerPoint agar kita bisa menyaksikan dan mengoreksi bersama. Apabila ada sesuatu yang keliru dari saya, silakan nanti komentar saja di kolom komentar video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum. Nun mati bertemu ha. Ini terdapat hukum bacaan yaitu idhar halqi. Kenapa? Idhar halqi adalah hukum bacaan yang dimana apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibacanya jelas. Huruf idhar sendiri itu ada 6, yaitu yang pertama alif atau hamzah, ha, yang selanjutnya itu ain, ghin, ha, dan ho. Ya, apabila nun mati atau tanwan, tanwin, tanwun, atau juga bisa dikatakan fathatain kasrohtain,
dan domatain bertemu dengan salah satu huruf yang tadi saya sebutkan, maka dibacanya jelas. Dan di sini itu adalah nun mati bertemu huruf H, maka hukum bacanya adalah idhar halki, yaitu dibaca dengan jelas. Jelasnya seperti apa? Nunnya dibaca jelas tanpa adanya dengung. Wa minhum, seperti itu. Wa minhum, selanjutnya yaitu di sini terdapat mim mati bertemu dengan mim. Ya, bisa dikatakan juga ini idgham mutamatsilain, bisa juga dikatakan idgham mislin, bisa juga dikatakan idgham mimi. Karena apa? Karena hukum bacaannya ini termasuk ke dalam hukum mim mati. Apabila mim mati bertemu dengan mim, maka disebutnya hukum idgham mimi. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dileburkan atau masuk. Jadi mim pertamanya itu tidak dibaca langsung ke huruf mim berikutnya, melebur. Jadi walaupun di sini mimnya ada dua, seakan-akan hanya satu, langsung ke huruf selanjutnya. Wa minhum. Nah, di sini ada tasjid ya. Jadi dibaca hunna, yaitu ditahan. Wa minhum mayyu. Dan selanjutnya di sini ada nun mati bertemu ya. Nun mati bertemu ya itu dinamakan hukum bacaan tajwidnya adalah idgham biguna. Idgham biguna adalah meleburkan suatu bacaan ke huruf berikutnya. Nah, di sini nunnya itu dilebur langsung ke huruf selanjutnya, yaitu huruf ya. Idgham biguna ini ada 4 ya, hurufnya ada 4. Yang pertama adalah huruf ya, huruf nun, huruf mim, dan wawu. Nah, apabila nun mati atau tanwan, tanwin, tanmun, bisa dikatakan juga fathatain, kasrohtain, dan domatain bertemu salah satu huruf idgham biguna, maka dibacanya melebur. Cara membacanya adalah mayyu. Nunnya tidak jelas atau langsung ke huruf berikutnya. Jadi mayyu, bukan manyu, tapi mayyu, seperti itu. Kita ulang dari awal. Wa minhum mayyu'minu bihi. Selanjutnya adalah di situ ada bacaan bihi. Haknya itu berbentuk bulat dan berharokat kasroh tegak. Oleh karena itu dibaca panjang. Hukum bacaan tajwidnya adalah mad silah qasirah. Selanjutnya wa minhum. Nun mati bertemu ha, seperti yang pertama, nun mati bertemu ha, maka hukum tajwidnya adalah idhar halki. Wa minhum, mim mati bertemu mim, yang sebelumnya saya katakan mim mati bertemu mim, yaitu idgham mimi, karena mim matinya bertemu dengan huruf yang sama, yaitu mim. Dan di situ juga dalam mim keduanya ada tasdidnya, maka didengungkan. Membacanya wa minhum, seperti itu. Selanjutnya wa minhum malla. Yang selanjutnya adalah ada bacaan malla ya, nun mati bertemu lam. Dikenakan hukum bacaan tajwid yaitu idgham bila guna. Karena apa? Karena nun mati bertemu lam. Idgham bila guna terdapat 2 huruf, yaitu lam dan ro. Apabila nun mati atau fathatain, kasrotain, domatain bertemu dengan huruf idgham bila guna, yaitu lam atau ro, maka dibacanya melebur. Nunnya tidak dibaca atau fathatainnya tidak dibaca. Di sini contohnya nun mati bertemu lam, maka jangan dibaca manla, tapi langsung ke huruf berikutnya, yaitu melebur. Malla, seperti itu. Selanjutnya di sini lam. Lamnya terdapat hukum bacaan hukum mad. Ya, hukum mad itu adalah hukum yang dipanjangkan. Hukum mad itu terdiri dari mad asli dan mad farqi. Mad asli terdiri dari apabila huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dibacanya panjang. Atau huruf hijaiyah yang berharokat kasroh yang di bawah bertemu dengan iya mati, maka dibacanya panjang. Dan apabila huruf hijaiyah
berharokat doma bertemu dengan wawu mati, dibaca panjang, panjangnya 2 ketukan. Itu mad asli. Nah, di sini dalam bacaan ini itu adalah lamnya berharokat fathah bertemu dengan alif, maka dibacanya panjang. La, seperti itu. Cara membacanya panjang 2 ketukan. Mala, seperti itu. Selanjutnya yu'minu bih. Nah, di sini haknya terdapat hukum mad silah qasirah apabila hidup. Hanya saja di dalam bacaan ini ada tanda waqaf yang saya bulatin. Ya, silakan dilihat yang saya bulatin. Itu adalah tanda waqaf, yaitu qola. Keterangannya adalah wajib berhenti atau diutamakan berhenti. Jadi apabila kalian menemukan hukum bacaan waqaf seperti ini, ada tanda qolanya, maka harus berhenti. Walaupun kalian nafasnya kuat, maka harus berhenti. Di sini hi-nya itu hidup, tetapi ketika menemukan waqaf yang seperti ini, maka harus dimatikan. Bacanya minubih. Nah, seperti itu. Bukan bihi, bukan, tapi minubih. Oke, kita ulang cara membacanya dari awal. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih. Seperti itu. Selanjutnya, wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di sini terdapat huruf ro. Ro-nya ini dikenai hukum bacaan tajwid, yaitu ro tafhim karena berharokat fathah. Di sini ada ba yang bertasydid, yaitu guna. Maksudnya guna adalah ditahan atau ditekan. Warob buka gitu, bukan warob buka. Karena ada tasydidnya maka ditahan. Warob buka a'lamu, seperti itu. Selanjutnya yang terdapat di sini adalah bil, ya. Ba di sini ada alif dan ada lam. Ini dikenai hukum bacaan alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena lamnya itu dibaca dengan jelas. Dan hukum lam sendiri itu ada 2. Yang pertama adalah alif lam samsiyah dan yang kedua adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah lamnya dibaca, sedangkan alif lam samsiyah itu lamnya tidak dibaca, tetapi langsung ke huruf berikutnya. Namun pada bacaan ini yaitu terdapat alif lam qamariyah karena lamnya dibaca. Bil mufsidin. Di sini terdapat hukum bacaan adalah mad aridil sukun. Apa mad aridil sukun? Mad aridil sukun adalah apabila mad tabi'i terdapat di akhir kalimat yang mewakafkan huruf hidup. Jadi naknya itu kan hidup. Ketika di akhir ayat atau ketika mewakafkan huruf hidup, maka disebutnya mad aridil sukun. Dan panjangnya itu adalah 4 sampai 6 ketukan. Bil mufsidin. Jadi naknya itu tidak dibaca. Ini surah Yunus ayat 40. Selanjutnya surat Yunus 41. Wa ingkas. Nah, di sini ada nun mati bertemu huruf kaf. Nun mati bertemu huruf kaf disebut ikhfa halki. Ikhfa halki adalah hukum bacaan yang dimana nun mati atau fathatain atau kasrotain atau domatain bertemu dengan huruf ikhfa. Huruf ikhfa terdiri dari 15, yang salah satunya adalah huruf kaf. Maka dibacanya dengung. Cara membaca dengung adalah seperti huruf eng. Wa ing, seperti itu. Ya, berbeda dengan idhar. Kalau idhar itu jelas nunnya, tapi kalau ini tidak jelas nunnya, tapi didengungkan. Wa ing kazzabu, za-nya di sini ada tasydid yaitu guna, makanya harus ditahan atau ditekan. Wa ing kazzabuka. Nah, bu-nya terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu apabila huruf hijaiyah berharokat domah dan bertemu wawu, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i atau mad asli, dan dibacanya panjang 2 ketukan. Wa in kazzabuka fakulli. Hukum tajwid selanjutnya
yaitu fakulli. Ada yang mengatakan lam bertemu dengan lam atau lam mati bertemu dengan lam yang hidup, itu dinamakan idgham mutamatsilain. Karena idgham mutamatsilain adalah idgham atau meleburkan suatu bacaan yang dimana hukum yang mati dengan yang hidup selanjutnya itu sama. Di sini lam dengan lam itu hurufnya sama lam, namun awalnya itu lamnya mati dan yang selanjutnya lamnya hidup. Fakulli. Jadi lam yang pertamanya itu tidak dibaca, namun langsung ke lam berikutnya atau melebur istilahnya. Jadi di sini dikenai hukum bacaan idgham mutamatsilain lam. Di sini lamnya juga terdapat tasjid, maka ditahan ya. Fakulli, fakulli, seperti itu. Nah, di sini li-nya berharokat kasroh dan bertemu ya mati, maka dikenai hukum bacaan mad asli atau mad tobi'i, dibaca panjang 2 ketukan. Fakulli amali, lam di sini juga berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, maka hukum bacanya adalah mad tobi'i atau mad asli, dibacanya 2 ketukan. Walakum amalukum, walakum amalukum. Di sini terdapat hukum bacaan mim mati, yaitu idhar syafawi. Ya, idhar syafawi adalah apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Yang terdapat di sini adalah huruf ain, maka dibacanya jelas. Maksudnya jelas adalah jelas mimnya, ya, bukan didengungkan apalagi dileburkan. Jadi ini bisa dikatakan hukum bacaan tajwidnya adalah idhar syafawi. Cara membacanya jelas. Contohnya walakum amalukum. Jadi bukan walakum, bukan. Nah, ini idhar syafawi, yaitu jelas. Langsung walakum amalukum. Nah, langsung ke kalimat berikutnya. Walakum amalukum. Selanjutnya di sini ada hukum wakof, ya, tanda baca wakof, wakof jim, ya. Wakof jim ini artinya adalah boleh dilanjut atau boleh berhenti. Apabila nafasnya kuat, silakan dilanjut. Namun apabila nafasnya tidak kuat atau ingin memberhentikan, silakan berhenti saja. Caranya adalah walakum amalukum, walakum amalukum. Ambil nafas, itu apabila ingin berhenti. Namun apabila mau melanjutkan, contohnya walakum amalukum antum. Nah, di sini apabila kalian melanjutkan, itu terdapat hukum bacaan. Hukum bacaan tajwidnya adalah mim mati, yaitu sama seperti tadi, yaitu idhar syafawi. Karena apa idhar syafawi? Yaitu apabila mim mati bertemu selain huruf mim dan ba, maka dibacanya idhar syafawi. Selanjutnya antum, ang, nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta itu namanya ikhfa. Ikhfa adalah apabila nun mati atau tanwan, tanwin, tanmun bertemu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 15, yang salah satunya adalah huruf ta, maka dibacanya dengung. Antum, seperti itu. Selanjutnya antum bari. Nah, di sini ada hukum mim mati. Berbeda dengan sebelumnya, apabila sebelumnya itu adalah idhar syafawi, yaitu mim mati bertemu selain mim dan ba, dikatakan idhar syafawi, maka di sini hukum mim matinya, mim ba-nya ini adalah ikhfa syafawi. Maksudnya ikhfa syafawi adalah dibacanya dengung. Antum, seperti itu, ya. Mimnya seperti eng, ya. Antum bariuna. Nah, seperti itu ya. Jadi dengung, berbeda dengan idhar. Kalau idhar jelas langsung ke berikutnya, hurufnya yaitu selain mim dan ba. Apabila ikhfa syafawi, maka hanya ba saja.
Antum bari'una. Selanjutnya di bacaan berikutnya adalah ada bari'u. Nah, di sini roknya berharokat kasroh bertemu dengan ya mati. Bisa dikatakan mad tobi'i atau mad asli. Hanya saja di sini berbeda kasusnya. Karena apa? Ada bacaan mad yang lain, bukan mad asli. Jadi hukum bacaan mad itu berbagai macam. Nah, untuk pada kasus ini roknya berharokat kasroh dan bertemu ya mati matobi'i. Namun apabila bertemu alif atau hamzah di satu kalimat, maka dikenai hukum bacaan mad wajib mutasil. Ya, bacanya panjang 4-6 ketukan. Kalau mad asli atau mad tobi'i hanya 2 ketukan. Namun apabila mad wajib mutasil itu dibacanya 4-6 ketukan. Antum bari'una. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah hamzanya berharokat domah bertemu dengan wawu mati, maka dikenai hukum bacaan mad tobi'i atau mad asli. Panjangnya 2 ketukan, tidak boleh melebihi mad sebelumnya, yaitu mad wajib mutasil. Bari'una mimma a'mal. Seperti itu. Selanjutnya adalah mimnya itu bertasydid, maka ditahan atau guna. Mim seperti itu. Di sini mimma a'malu. Selanjutnya mimma, mimnya ada tasydid maka ada gunahnya, ditahan. Mim seperti itu. Mimma a'malu. Setelah guna, di sini terdapat mimnya itu berharokat fathah bertemu dengan alif, yaitu mad tobi'i. Namun pada bacaan ini berbeda. Karena apa? Mad tobi'i bertemu dengan alif atau hamzah di lain kalimat. Ya, kalau yang tadi, yang ini bari'u. Nah, ini mad tobi'i bertemu alif atau hamzah pada satu kalimat, yaitu mad wajib mutasil. Namun pada kasus mad di sini terdapat hukum mad jaiz munfasil. Sekali lagi, mad jaiz munfasil. Beda antara mad jaiz dengan mad wajib. Kalau mad wajib itu pada satu kalimat, kalau mad jaiz itu lain kalimat. Maksudnya satu kalimat atau beda kalimat atau di luar kalimat, yaitu artinya atau satu katanya berbeda. Kalau bari'u itu termasuk daripada satu kata, maka dikenai hukum mad wajib. Kalau mimma a'mal itu berbeda kata. Maksudnya mimma itu arti sendiri, a'mal artinya sendiri. Jadi berbeda. Oleh karena itu disebut lain kata. Panjangnya 4-6 ketukan. Apabila kalian masih bingung mengenai mad wajib dengan mad jaiz, saya kasih rumus. Lihat saja benderanya. Bendera pada mad wajib dengan mad jaiz itu berbeda. Maka kalian bisa memastikan bahwasanya mad wajib seperti apa dan mad jaiz seperti apa. Silakan lihat pada Al-Qur'an yang kalian pegang, itu ada bendera kan ya, bendera seperti itu. Nah, seperti ini. Itu berbeda antara mad wajib dengan mad jaiz. Nah, itulah. Silakan kalian perhatikan perbedaannya di mana. Selanjutnya, a'malu wa ana bari. Di sini banyak kekeliruan ya, cara membacanya. Di sini ada nun mati. Selanjutnya adalah wa ana bari. Di sini banyak yang kekeliruan. Di sini banyak menemui. Di sini banyak orang yang keliru dalam membacanya. Huruf nun di sini berharokat fathah dan bertemu alif. Jelas mad wajib atau mad tobi'i. Namun kalau diperhatikan seksama, di situ ada tanda bulat kecil. Ya, lihat di PowerPoint. Nah, di sini ada bulatan kecil. Maka dibacanya itu pendek atau istilahnya dinonaktifkan mad tobi'inya.
Jadi cara membacanya adalah seperti nun biasa. Wa ana bari, bukan wa ana, bukan. Ya. Jadi buletan maksudnya itu adalah menonaktifkan mad tabi'i pada alif tersebut. Jadi cara membacanya adalah pendek. Wa ana bari nah, seperti itu ya. Selanjutnya hukum bacaan yang terdapat berikutnya bari'u. Sama sebelumnya, yaitu apabila mad tabi'i bertemu hamzah atau alif di dalam satu kalimat, maka hukum bacanya adalah mad wajib mutasil. Karena hamzah di sini masuk ke bari, ya, kata-kata bari atau kalimat bari. Bari'u. Nah, seperti itu. Maka dikenai hukum bacaan mad wajib mutasil. Selanjutnya bari di sini hamzanya itu berharokat domatain. Berharokat domatain bertemu dengan mim. Yang sebelumnya saya katakan apabila nun mati atau fathatain, kasrotain atau domatain bertemu dengan mim, ya, nun, wawu, maka dikenai hukum bacaan idgham biguna. Maka melebur, bukan tapi langsung ke mimnya. Bari bacaan aslinya yaitu bariun. Namun di sini dikenai hukum bacaan tajwid yaitu idgham biguna. Maka cara membacanya melebur atau langsung ke huruf mim. Bari seperti itu. Selanjutnya bari mimma. Di sini ada guna karena ada tasdid, ya, mimnya, kedua mimnya ini ada tasdid. Selanjutnya maknya di sini berharokat fathah dan bertemu alif, maka dibacanya panjang, dikenai hukum bacaan mad tabi'i. Ta'malun. Di sini lamnya berharokat domah bertemu dengan wawu mati dan mewakofkan huruf hidup, letaknya di akhir kalimat. Maka hukum bacaannya adalah mad aridil sukun. Ya, jadi mad aridil sukun itu mad tabi'i yang mewakofkan huruf hidup, letaknya di akhir kalimat. Atau ketika diwakofkan, maka dibacanya nunnya sukun atau nunnya mati. Ta'malun, seperti itu. Maka dikenai hukum bacaan mad aridil sukun. Itu sedikit penjelasan mengenai hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Apabila ada kekurangan atau kelalaian dari saya, silakan komentar saja ya. Kita baca bersama-sama sesuai dengan kaidah hukum bacaan tajwid dari awal sampai akhir. Kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya, sekali lagi bersama-sama perhatikan hukum bacaan tajwidnya. Yang panjang-panjang, yang 4 ketukan, yang 2 ketukan atau idharnya, idghamnya, perhatikan secara baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum.
antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai membaca dan menganalisis hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, silakan komentar saja di video ini agar saya bisa mengevaluasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.